Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil liqa'illah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Kaum muslimin muslimat, shaimin dan shaimat dimanapun anda berada, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap insan yang Allah ciptakan di muka bumi ini pasti ingin mengalami yang namanya kebahagiaan di dalam hidupnya, terutama kebahagiaan hakiki, yaitu kebahagiaan yang tidak hanya diperoleh di dunia saja, namun kebahagiaan yang sifatnya kekal, yaitu nanti pada hari kiamat, yang mana buah dari kebahagiaan tersebut kita akan mendapatkan dan menggapai surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun pertanyaannya, dengan cara apa kita bisa mendapat surganya Allah subhanahu wa ta'ala? Dengan cara bagaimana kita bisa menggapai surganya Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah cukup dengan bermodalkan harta yang berlimpah? Ataukah cukup dengan bermodalkan jabatan yang tinggi? Ternyata dalam masalah ini Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita melalui hadisnya. Beliau mengatakan, al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Surga akan rindu terhadap 4 golongan. Logikanya, kalau golongan tersebut sudah dirindukan oleh surga, bagaimana mungkin dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala? Lantas siapa 4 golongan yang menjadi golongan yang dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang selalu membasahi lisannya untuk menyebutkan ayat-ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita sudah mengetahui bahwasannya Al-Quran satu-satunya mukjizat agung yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang masih ada hingga saat ini. Dan tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah memperbanyak membaca Al-Quran tersebut dan mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena nanti pada hari kiamat Al-Quran yang kita baca di dunia akan datang memberikan syafaat, akan datang memberikan pertolongan. Berarti orang yang gemar membaca Al-Quran di dunia tidak hanya mendapatkan jaminan sebagai orang yang dirindukan oleh surganya Allah, namun orang yang gemar membaca Al-Quran di dunia, nanti di hari kiamat Al-Quran itu tersendiri akan datang memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala adalah hafidhil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya, menjaga untuk tidak mencaci maki orang lain, menjaga untuk tidak menghina orang lain, menjaga untuk tidak dapat berkata yang bisa menyakiti dan menyinggung perasaan orang lain. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam salah satu firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, asa ayyakunu khairan minhum, bisa jadi mereka orang yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada orang yang mengolok-olok. Kemudian apa arti mengolok-olok tersebut? Ada berbagai ulama yang menafsiri lafaz yashor tersebut. Di antaranya adalah seorang ulama ahli tafsir yang keilmuannya sudah tidak diragukan lagi, khususnya di dalam bidang tafsir. Beliau adalah Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau mengatakan dalam kitab Mafatihul Ghaib,
bahwasanya maksud dari mengolok-olok tersebut adalah tidak memandang orang lain dengan pandangan hormat. Bisa jadi dia menghina orang lain, bahkan merendahkan orang lain. Merendahkan saja tidak diperbolehkan, apalagi sampai mencaci maki orang lain. Oleh karena itu, mari jaga lisan kita agar apa-apa sesuatu yang keluar dari lisan kita dinilai ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah mut'imil ji'an, memberikan makan terhadap orang yang kelaparan. Menurut ulama, ini merupakan salah satu amal yang istimewa. Apa sebab? Karena memberikan makan orang yang kelaparan itu sama halnya menghilangkan kesusahan orang lain di dunia. Dan barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang lain di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahannya baik di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai penutup di kultum pada hari ini adalah saumi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Begitu banyak Allah memberikan keistimewaan, keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad pada bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih wangi, lebih harum dibandingkan harumnya minyak misik. Tentunya semua keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan ini hanya diberikan dan berlaku kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Karena apa? Karena pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menitipkan satu kewajiban kepada kita sebagai makhluk ciptaan Allah, yaitu berpuasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita agar kita termasuk bagian dari golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, agar nantinya kita akan mudah masuk ke dalam surganya Allah dan akan terbebas dari ancaman api nerakanya Allah yang bahan bakarnya adalah manusia. Mungkin ini dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa pantau terus channel YouTube Matlaul Anwar Official, salah satu media dakwah Pondok Pesantren Matlaul Anwar Kota Pontianak, yang akan hadir di bulan Ramadan ini dengan memberikan wejangan-wejangan hangat atau embun-embun sujud mutiara hikmah dengan pemateri yang berbeda di waktu dan tempat yang berbeda pula. Hakadha minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.